Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Getar Sasmita di dalam podcast kita Bisik Keren. Bincang asik keluarga Rensma. Hari ini Jumat 13 Oktober 2023, kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dia adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rendang yang memiliki segudang prestasi. Sudah tidak sabar lagi, inilah dia Nadia. Halo Nadia. Halo. Apa kabarnya nih? Astengkaru Ya, baik. setengkara baik. Mungkin beberapa orang sudah tahu Nadia, tapi ada juga yang ingin lebih tahu siapa sih seorang Nadia ini. Boleh dong diperkenalkan siapa sosok seorang Nadia? Boleh dong. Halo, perkenalkan. Saya Niputu Nadia Marstadewi, biasa dipanggil Nadia. Saya berasal dari Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Saat ini saya berusia 17 tahun dan saya duduk di bangku SMA kelas 12 MIPA 2. Saya juga menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rendang masa bakti 2023 yang sekaligus menjadi pengurus Forum OSIS Nasional periode 11. Wow, luar biasa sekali prestasi yang dimiliki oleh Nadia. Jadi, kita sudah berbicara tentang perkenalan dirinya Nadia. Sekarang kita ke apa program kerja yang sudah Nadia lakukan selama menjadi Ketua OSIS beserta anggotanya, apa yang sudah direalisasikan dan apa yang akan direalisasikan. Oke, baik. Semenjak saya jadi pengurus OSIS tahun 2023, Ya. saya dan teman-teman banyak sekali memprogramkan program kerja, yaitu ada program kerja harian, program kerja bulanan, bahkan ada program kerja yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Nah, sebagian besar program kerja kami sudah berjalan dan kami juga memiliki program unggulan, yaitu adanya kewirausahaan, kemudian kami juga melakukan bakti sosial yang berkolaborasi dengan putra-putri Rensma, kemudian yang merupakan pencapaian terbesar menurut saya selama di organisasi adalah kami mampu merealisasikan aspirasi siswa yang kemudian direalisasikan kepada peraturan sekolah, yaitu pada hari ini, hari Jumat yang berubah menjadi Jumat bebas. Wow, luar biasa sekali, banyak program yang sudah ditawarkan oleh OSIS ya di bawah pimpinan dari Nadia begitu. Jadi dalam program OSIS ini tentunya kan ada beberapa kendala ya, atau mungkin dalam proses kita melakukan sebuah kegiatan tuh pasti ada kendalanya, ada juga pahitnya begitu ya. Kira-kira kendala apa yang pernah Nadia hadapi dengan anggota selama menjalankan program di kepengurusan OSIS-nya? Kalau untuk kendala yang paling signifikan itu tidak ada sih, Pak. Nah, biasanya saya rasa juga kendala ini pasti dirasakan dari berbagai organisasi yang ada di sekolah, Benar. yaitu adanya antara aspirasi siswa, antara kemauan kita dari OSIS, dan antara keputusan dari sekolah. Nah, bagaimana sih kita menjadi jalan tengah dan mampu menyeimbangkan sehingga menyelaraskan antara aspirasi siswa dari program OSIS dan kemudian apa yang menjadi keputusan dari sekolah. Berarti di sini adanya sebagai penjembatan ya antara Ya. siswa dengan guru. Gimana caranya Nadia untuk bisa menghandle kegiatan-kegiatan, lalu bagaimana menyampaikan apa keinginan dari teman-temannya Nadia Iya, begitu. betul. Jadi di sini Nadia dengan kawan-kawan anggota OSIS-nya itu sudah menjabat berapa lama? Kurang lebih sudah 10 bulan. Sudah 10 bulan. Berarti sekarang mau ada kepengurusan baru? Iya. Kira-kira apa nih yang bisa Nadia tawarkan ke adik-adik kita yang ingin bergabung ke anggota OSIS gitu? Karena di luar kita biasanya kalau bilang OSIS gitu kan agak berat gitu orang berpikir, atau ribet, berat, susah gitu kan. Harus ngatur waktu, harus ngatur bagaimana bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini menjadi ketakutan di adik-adik kita yang mau bergabung di anggota OSIS. Kira-kira apa nih cara Nadia atau tipsnya Nadia supaya adik-adik atau teman-teman kita yang sedang menonton podcast kita ini bisa merasa, oh ternyata OSIS itu nggak seberat yang saya pikirkan, OSIS itu tidak seribet yang saya pikirkan. Kira-kira dari pengalaman OSIS-nya Nadia itu kira-kira apa yang bisa dibagikan ke teman-temannya? Oke, baik. Nah, ini juga menjadi permasalahan kita di mana banyak teman-teman yang berkomentar bahwa jangan jadi OSIS ribet, Benar, jangan jadi iya. OSIS capek, jangan jadi OSIS nanti diomongin orang. Nah, padahal hal itu akan kita temui apabila kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan adalah keluarlah dari zona nyaman. Kenapa saya sampaikan tersebut? Adalah kita di hidup harus adanya tantangan. Kemudian apabila kita menghadapi kegagalan, itu tidak masalah. Karena kita hidup untuk terbentur, kemudian terbentuk. Begitu kira-kira.
Berarti, harus bisa mencari jati diri juga, Iya, harus bisa juga, teman-teman bagaimana caranya ingin ya menjadi, sosok yang lebih dari sebelumnya, begitu iya Nadia ya. betul. Nah, berbicara tentang program OSIS sudah, berbicara juga tentang pengalaman sudah. Dengar-dengar nih, Nadia kemarin baru datang dari Jakarta ya, dari Universitas Indonesia. Indonesia. Nah, itu tuh program apa Nadia? Nah, itu merupakan program ISLC, yaitu Indonesia Student Leadership Camp yang diselenggarakan oleh Human Development Universitas Indonesia. Ya, di sana berarti adanya kompetisi di Iya, antara OSIS-OSIS. Gimana? Bisa betul. diceritakan Nadia, bagaimana proses Nadia dari Bali nih, dari Karangasem, dari Rendang, bisa sampai ke Jakarta? Itu kan luar biasa sekali, lewat organisasi loh. Iya. Ya, gimana nih berbagi pengalaman dengan teman-temannya? Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita di hidup harus berani keluar dari zona nyaman. Apabila kita sudah merasa nyaman di sekolah, sudah menemukan jati diri, di mana saya sebagai seorang pemimpin, sebagai ketua OSIS. Nah, sebelum saya mengetahui adanya event ISLC ini, saya sempat mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika. Nah, pada saat itu saya sudah berhasil lolos di tingkat kabupaten, kemudian tes sekali lagi di tingkat provinsi, saya akan berhasil lolos dan kemudian berangkat ke Bogor. Nah, hal itu awalnya saya optimis, wih saya mau berangkat ke Bogor hari ini, gitu. Iya. Nah, ternyata ketika saya mendapat pengumuman, saya gagal. Saya merasa putus asa bahwa saya kan sudah kelas 12. Nah, kemungkinan juga event atau lomba-lomba yang saya ikuti pasti berkurang. Nah, saya iseng scroll sosmed. Nah, saya ketemu dengan event ini, yaitu event Ketua OSIS Terbaik yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Nah, pada saat itu saya sedikit ragu bahwa bisa nggak sih saya yang dari Rendang bisa ke Jakarta gitu. Iya, benar. Nah, ternyata dari sekolah dan dari teman-teman banyak dukungan baik, banyak memberikan jalan, Motivasi begitu. Nah, sehingga saya mulai ikut dari seleksi awal, yaitu dari seleksi esai, dari video public speaking, kemudian gagasan-gagasan kita, yang dimana ISLC ini juga mengusung tema kepemimpinan yang berketahanan, di mana bagaimana kita apabila terpilih menjadi pemimpin di masa depan, apa sih kontribusi kita untuk Indonesia Emas 2045. Nah, berawal dari itu, saya kemudian bikin esai, bikin video, dan waktu itu saya pendaftaran juga mepet. H-1 saya baru daftar, dan ternyata saya gagal. Kenapa tuh? H-1 baru daftar. Ada kendala? Atau mungkin karena belum persiapan atau gimana? Ya, karena kebetulan saya tahunya juga H-5-nya, jadi saya pengen ikut, ternyata mepet, sehingga H-1 saya baru sempat mengirim berkas. Nah, kemudian saya tahu saya tidak lolos, patah hati sekali, sempat hampir menyerah. Kemudian saya beberapa harinya tahu lagi ternyata saya ditipu. Yang awalnya mencari 100 ketua terbaik, ternyata yang diseleksi pertama baru 50 orang. Berarti di prank ya? Iya, saya Dikasih kira prank udah dulu. 100. Nah, Iya. kata dari panitia, banyak antusias dari Iya. pesertanya mencapai ribuan ketua OSIS, sehingga dibukalah kembali gelombang kedua untuk mencari 50 orang terbaik lagi. Oh, jadi berarti awalnya ditargetkan 50 aja, tapi 100, Oh, tapi memang di gelombang 100. pertama memang 50 orang saja. Oh gitu. Iya. Ya, lanjut. Kemudian saya daftar lagi dengan maksimal, saya bikin esai sematang-matangnya, bikin video yang memang terkonsep, memang dari video editannya juga sekreatif mungkin. Dan pada saat itu, pada Hari Raya Galungan, saya mendapatkan email bahwa saya lolos seleksi dan harus berangkat ke Jakarta pada tanggal 23 September. Wah, luar biasa sekali. Berarti dari Hari Raya Suci kita, Nadia diberikan kado spesial gitu ya. Iya. Lolos ke tahap 100 besar dulu ya. Berarti dari ribuan Ketua ya, OSIS. ribuan ketua OSIS dari berbagai macam daerah, Iya. lalu dipilih menjadi 100 saja. Nah, tadi berbicara juga tentang Nadia merasa bagaimana nih caranya untuk mengatur ya. Kalau misalkan kita yang mendengar ceritanya Nadia, pasti berpikirnya, gimana nih caranya dia ngatur waktu sedangkan waktunya mepet untuk buat esai, harus buat konten, harus juga persiapan-persiapan yang lainnya. Apa nih kira-kira yang langkah-langkah yang Nadia lakukan kemarin itu sesuai dengan pengalamannya? Apa yang Nadia lakukan sehingga bisa menyelesaikan itu dalam jangka waktu yang singkat, lalu dengan hasil yang cukup maksimal, bagaimana? Kalau dari saya adalah cuma satu, yaitu mengatur skala prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita, itulah yang kita kerjakan terlebih dahulu. Apabila
ada hal yang menurut kita minoritas, itu bisa dikerjakan apabila prioritas kita sudah selesai. Oh gitu, berarti harus bisa bagaimana Nadia membagi waktu, terus membagi juga energi, tenaga, Iya, begitu ya. betul. Porsinya mana yang pantasnya lebih diutamakan atau yang mana nih bisa dikesampingkan dulu sebentar gitu mungkin Iya, ya. betul. Nah selanjutnya ini kan acaranya sudah berlangsung ya, Nadia juga sudah membawa prestasi dari sana dan kemarin juga sudah diapresiasi dari pihak sekolah. Lalu kalau ini programnya bagus, kira-kira apa sih yang Nadia dapatkan dan kira-kira ke depannya apa yang bisa Nadia harapkan lagi kepada pihak yang menyelenggarakan acara ini agar acaranya tetap ada atau tetap dijalankan? Apa yang sudah Nadia dapatkan? Apa mungkin dari selesai Nadia datang dari Jakarta itu ada perubahan mungkin terhadap diri Nadia, bisa lebih memanage teman atau bisa mengatur organisasi lebih baik? Kira-kira apa dari pengalaman kemarin? Selama saya 5 hari 4 malam di Jakarta, banyak Mhm. sekali pelajaran yang saya ambil. Dimulai berawal saya di sana bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam daerah, di mana kita harus cakap dan berkomunikasi, pintar bergaul, dan harus percaya diri. Kemudian saya juga sempat bertemu dengan narasumber-narasumber yang keren abis. Kemudian saya sempat berdialog langsung dengan Ibu Puan Maharani, Pak Ahmad Basarah, dengan Pak Bahlil. Kemudian kita juga sempat melihat bagaimana sih kinerja-kinerja orang-orang yang bekerja di kepemerintahan. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa sekali di umur saya yang 17 tahun ini. Nah, di situ saya banyak belajar bagaimana sih pemikiran-pemikiran ketua OSIS di seluruh Indonesia ini. Ternyata ketika kita mulai belajar di sana, pikiran kita menjadi lebih terbuka. Bagaimana kita mampu menyerap aspirasi dari orang lain, diberikan kritik dan saran yang tentu saja membangun untuk kita. Nah, harapan selanjutnya, saya harap ISLC ini tetap berlanjut. Kemudian saya harap juga mengenai tentang sosialisasikanlah ISLC dengan seluas-luasnya, karena saya yakin bahwa tidak semua ketua OSIS di seluruh Indonesia mengetahui adanya event ISLC ini. Kemudian harapan saya untuk sekolah tentunya, saya berharap siapa saja yang akan menggantikan saya di Ketua OSIS 2024 agar bisa tetap mengikuti ISLC ini. Ya, berarti banyak sekali kegiatan yang cukup padat dan juga kemarin sempat tak lihat Nadia ada main alat musik ya, Iya, ada betul. juga orasi di sana kan? Iya, betul. Nah, berarti dari sana itu apa sih yang Nadia rasakan? Ada perubahan terhadap dirinya Nadia? Karena kalau kita berbicara tentang program atau kita mengikuti sebuah kegiatan, tentu harus ada feedback-nya gitu atau yang kita rasakan apa sih ini gitu. Kira-kira apa yang ada dirasakan di perubahannya dari diri Nadia? Apa sudah bisa lebih mengatur teman-temannya mungkin dari yang sebelumnya atau bagaimana? Tentu saja saya rasa banyak perubahan terutama dalam pola pikir. Nah, di mana kita di sana sering sharing kepada teman-teman, jadi pikiran kita lebih terbuka. Kemudian saya juga lebih percaya diri, bagaimana sih caranya agar kita terlihat cakap di depan banyak orang, terlihat tenang pada saat berbicara. Nah, kemudian di sana saya juga belajar bagaimana sih caranya memanajemen banyak orang, banyak kepala, banyak ide, sehingga kita mampu menjadikan semua orang selaras dengan kita. Baik, lalu kemarin itu saat Nadia ada di Jakarta itu ada kunjungan kemana saja? Nah, kita juga sempat kunjungan ke kantor DPR MPR RI, kita kunjungan ke Bappenas, kita kunjungan ke Hutan Universitas Indonesia, kita juga ada ke kampus Universitas Indonesia, mulai dari Fakultas Teknik, ada ke Danau Kenanga juga. Dan yang paling menjadi sorotan bagi saya adalah waktu ke Kementerian Investasi, di mana kita juga melihat bagaimana orang-orang di sana demo dengan hebat, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa yang baru pertama kali saya lihat. Berarti banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang dapat mengajarkan Nadia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Lalu satu lagi nih, kalau Nadia diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin ke depannya, kira-kira pemimpin yang seperti apa nih yang Nadia akan jalankan atau yang ingin Nadia programkan begitu? Baik, tentu saja pemimpin yang adil, tegas, bertanggung jawab, dan yang perlu menjadi digarisbawahi adalah menjadi pemimpin yang tetap pendirian, di mana seperti yang kita ketahui banyak sekali oknum-oknum pemimpin yang
cepat berubah pikiran bahwa sekarang A, Iya. nantinya B, Tidak nantinya C konsisten lagi, gitu iya, ya? nanti tidak konsisten. Jadi saya ingin menjadi pemimpin yang tetap pendirian, konsisten, tapi tetap adil dan tegas. Ya, berarti tetap juga melihat bagaimana anggota kita di Iya, bawah betul. supaya selaras mengikuti program kita. Jadi kita menawarkan program, begitu juga nanti program kita dijalankan dengan Iya, baik. betul. Nah, satu lagi nih Nadia, yang paling berkesan dalam hidup ini adalah bagaimana Nadia bisa memberikan motivasi kepada orang-orang sekitar atau orang-orang yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Kira-kira apa sih motivasi yang bisa Nadia sampaikan ke teman-teman kita yang sedang menonton podcast ini untuk lebih meningkatkan kepercayaan dirinya, lalu minatnya dalam bergabung di organisasi agar tidak memikirkan bahwa organisasi itu adalah sesuatu yang menghambat pekerjaan atau menyusahkan gitu. Kira-kira motivasi apa yang ingin Nadia sampaikan kepada teman-teman kita? Baik, yang pertama adalah jangan pernah takut terhadap omongan orang. Nah, yang kedua adalah harus berani beranjak dari zona nyaman. Terkadang ketika kita terlalu nyaman berada di zona kita yang kehidupannya monoton seperti itu, kadang kita juga tidak bisa melihat bagaimana sih tantangan kita ke depannya. Jadi kita sebagai individu yang tidak terlatih. Nah, maka dari itu saya memberikan motivasi agar teman-teman harus berani beranjak dari zona nyaman, karena hidup kita adalah hidup yang penuh tantangan, di mana kita harus berani terbentur, kemudian selanjutnya maka kita akan menjadi pribadi yang terbentuk pula. Nah, kemudian dari itu saya juga ingin memotivasi teman-teman agar berani beranjak atau berani keluar dari lingkungan yang tidak sehat, di mana apabila kita berada di lingkungan tidak sehat, maka motivasi, ide kita, gagasan kita tidak akan berkembang di sana, tidak akan mendapat dukungan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang takut keluar dari lingkungannya karena nanti saya nggak punya teman, nanti saya diomongin di belakang. Itu tidak masalah sebenarnya. Nah, maka dari itu carilah relasi sebanyak-banyaknya. Dengan kita mempunyai relasi yang banyak, maka kita jadi tahu lingkungan seperti apa sih yang cocok dengan kita, apa lingkungan yang A atau B atau dan C. Nah, maka dari itulah ketika kita mempunyai relasi yang baik, lingkungan yang baik, maka peluang yang kita dapatkan juga akan baik, gitu. Ya, jadi karena kita ketahui juga bahwa rezeki itu tidak hanya berupa uang ya, tapi Iya, pengalaman betul. juga rezeki, teman juga rezeki, relasi juga rezeki. Nah, satu lagi juga Nadia, kira-kira di luar sana kan masih banyak adik-adik yang ingin bergabung bersama kita di SMA Negeri 1 Rendang. Kira-kira apa ajakan yang bisa Nadia ajak untuk bergabung bersama di SMA Negeri 1 Rendang dan ikut serta di organisasi OSIS Intrasekolah SMA Negeri 1 Rendang? Baik, SMA Negeri 1 Rendang kan merupakan sekolah SMA Negeri 1 di Kecamatan Rendang. Jadi saya harap pada teman-teman khususnya yang berada di Kecamatan Rendang, ayolah kita berkembang di daerah sendiri, kita majukan daerah ini bersama-sama melalui organisasi intrasekolah yaitu OSIS Rensma. Nah, saya harap teman-teman mampu berkontribusi mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan gagasannya di SMA Negeri 1 Rendang. Oke, terima kasih Nadia sudah menjadi ketua OSIS yang sangat luar biasa sekali, sudah mengharumkan nama SMA Negeri 1 Rendang, begitu juga mengharumkan nama Karangasem, mengharumkan nama Bali ya, sudah ikut di acara tersebut. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi ke depannya untuk anggota-anggotanya Nadia. Siapapun nanti yang menggantikan menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Rendang. Nah, semoga bisa mengikuti jejaknya Nadia untuk menjadi ketua OSIS yang berprestasi. Sekian dulu mungkin ya Nadia yang kita sampaikan podcast pada hari ini. Nanti ditunggu podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa juga tentunya. Oke, sekian dari saya Getar Sasmita dan saya Nadia Marsita. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah! Prestasi solidaritas tinggi, kuatkan asa, kita pasti bisa.